azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, kita malam ini berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ridha dari Allah, dan penuh dengan maghfirah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DKM, Ketua DKM dan jajarannya, serta para asatid yang hadir pada malam hari ini, Ustaz Abdul Salam dan Ustaz Didi, betul? Nggak salah ya? Dan juga Pak Asep, serta para asatidah yang hadir malam hari ini cukup banyak. Ustaz, dengan berkah sholawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, mudah-mudahan kesulitan-kesulitan kita diberikan jalan keluar oleh Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, yang laki yang perempuan, dijadikan anak-anak yang salihun salihat. Mudah-mudahan yang punya utangnya dilunaskan oleh Allah. Mudah-mudahan semua diberikan keistiqomahan oleh Allah sampai akhir hayat kembali kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Harta kita, kendaraan kita, keluarga kita, lingkungan yang baik, semua ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita mensyukur semua nyampe pesannya. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa ngerti. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Jadi syukur yang sempurna ada tiga: dari hati, diucapkan dengan lisan, dan mempergunakan nikmat tersebut di jalan Allah. Contohnya telah dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar cerita bagaimana Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak, betul? Ya, sering nggak mendengar? Sholatnya Nabi sampai kakinya bengkak, radhiyallahu ta'ala anha, dan juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana disebutkan Rasulullah SAW sering sholat malam sampai kakinya bengkak. Untuk apa beliau melakukan hal tersebut? Bahkan telah ditanya juga, ya Rasulullah, untuk apa kau melakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fatahna laka fatahan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bahwa Allah telah mengampuni dosamu kita, bahwa Nabi Muhammad dosamu sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Bahkan tidak ada yang bisa masuk pintu surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Jawaban dari Nabi SAW simpel, jelas dan padat. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku nggak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari sini, dari hadis ini, para ulama mengatakan, oh kalau begitu, kalau ada yang diberikan nikmat sehat, gunakan sehat itu untuk beribadah kepada Allah.
Ada yang diberikan nikmat waktu luang. Nih, kayak kita sekarang. Bukan cuma sehat, tapi diberikan nikmat waktu luang. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk berselawat. Kita gunakan untuk memuji Allah. Kita gunakan untuk kita. Alhamdulillah. Ini syukur secara sempurna. Ada juga yang diberikan nikmat apa namanya? Apa namanya itu? Fulus. Kalau nggak ada fulus, mampus. Kalau nggak ada fulus, mampus. Ada nggak yang diberikan nikmat harta lebih? Ayo, ya bohong. Pasti ada. Nah, gunakan nikmat tersebut di jalan Allah. Ada yang diberikan nikmat kekuatan, ini bapak-bapak ini yang hadir. Gunakan nikmat tersebut membela Allah, membela Al-Quran, membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat tersebut secara sempurna. Udah paham ya? Sampai sini jelas gak? Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau udah jelas boleh pulang ya? Kalau udah jelas boleh pulang. Kalau yang belum jelas, tanya sama yang udah jelas. Ya? Ini apa sekarang acara kita malam ini? Apa tuh? Bisa nggak baca? Bisa ya? Memperingati Isra Mi'raj. Nah, ini panitia udah nulis tema nih. Apa temanya tuh? Menjadi pribadi yang lebih baik bersama dengan jalan hijrah untuk. Kalau kita nggak sesuai dengan tema, panitia marah. Dia udah bikin capek-capek ini tema. Kalau kita nggak sesuai dengan tema, bisa-bisa bahaya. Baik, ketika memperingati Isra dan Mi'raj, ini kita malam ini kita ngaji, setuju? Malam ini kita ngaji, setuju? Nah, dengerin ya, kalau bahasa Sundanya dengengken, bener? Dengengken, Saya 4 tahun setengah tinggal di daerah Sunda, belum bisa ngomong bahasa Sunda karena tinggalnya di perumahan tinggalnya campur. Memang ada yang bilang sih begini, Habib kalau mau bisa ngomong Sunda mesti nikah sama orang Sunda. Belum dapat jodoh deh. Amin. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat. Amin. Ustadz yang marah. Baik, memperingati Isra dan Mi'raj. Malam ini kita belajar bahwa peristiwa ini telah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Harus kita yakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW dengan ruh dan jiwa. Jadi bukan cuma ruhnya doang, badannya pun ikut berangkat. Sering kita dengar cerita Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un itu yang benar dari ibu yang baju pink pakai warna pink. Sami'un basir. Ini yang kanan salah. Yang kanan Sami'ul Alim, yang kiri Sami'us basir. Yang benar innallaha sami'un basir. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya yang memperjalankan kayaknya nggak mungkin. Ya, tapi kalau saya diperjalankan oleh Allah mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin. Dan
pada kesempatan ini, pada kesempatan itu Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah. Jadi bukan Nabi yang jalan, bukan. Kalau Allah yang sudah berkehendak, apapun mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada semut nih, misalnya semut, atau kura-kura deh, kura-kura ya bilang sama temennya, oh tadi pagi saya ke Jakarta. Bukan cuma ke Jakarta, saya ke Dufan, saya ke Ancol. Terus sore udah ada di situ. Temennya bilang apa? Ah, lo bohong. Tapi kalau kura-kura diajak sama Ustaz Abdul Rahim, diajak Ustaz Abdul Rahim, dibawa ke Ancol, dibawa jalan-jalan, sore pulang lagi naik tol, mobil jalannya ngebut, mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Itulah manusia. Kalau manusia yang memperjalankan yang kecil mampu, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu atas segala sesuatu. Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun namanya disebut dengan Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Yaitu tahun kesedihan. Di tahun tersebut telah terjadi meninggalnya dua sosok yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pamannya Abu Thalib. Yang pertama Abu Thalib yang meninggal. 2 bulan berikutnya istrinya Sayyidah Khadijah. 2 orang ini yang paling bermanfaat untuk Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa selama dijaga sama Abu Thalib, tidak ada yang berani ganggu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Dakwah saat itu luar biasa, susahnya minta ampun. Ya, bahkan dihina, dicaci, diteror, bahkan dikata-katain, difitnah, pokoknya susah benar. Nah, yang menjaga Nabi Muhammad SAW adalah pamannya Abu Thalib. Dijaga sama Abu Thalib dari umur 8 tahun sampai Nabi Muhammad SAW berumur 55 tahun. Dijaga sama Abu Thalib. Selama ada Abu Thalib, nggak ada yang berani colek Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Fitnah ada, lewat lisan ada, ngata-ngatain ada, tapi tidak berani nyentuh tubuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Abu Thalib wafat, maka mereka mulai mengganggu fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah adalah istri Nabi yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang hartanya habis untuk membela Nabi Muhammad SAW, habis di jalan Allah, sampai-sampai Allah mengirimkan salam sebelum Khadijah meninggal. Itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang Khadijah berada di luar rumah. Tidak lama Khadijah mau masuk pintu, maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah datang. Nanti kalau Khadijah datang, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampaikan kepadanya bahwa Allah telah menyiapkan istana dari permata khusus untuk Khadijah. Sahabatnya, ya, ini Sayyidina Khalifah menjadi tameng untuk Nabi SAW. Setiap Nabi mau dilempar batu, dia yang tangkis pakai mukanya, sampai mukanya udah gak dikenalin lagi. Mukanya udah hancur dengan sambitan batu, darah di mana-mana. Jadi dakwah sudah stuck, sudah mati, udah gak bisa lagi. Akhirnya di tahun kesedihan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Isra dan Mi'raj tidak diberikan untuk nabi-nabi terdahulu. Walaupun nabi-nabi terdahulu banyak juga ujiannya, tapi nggak ada apes. Guru kesukaan itu apes lagi. Enggak, ya Allah, mudah-mudahan setelah pulang dari sini kalau sedih dihibur. Mudah-mudahan kalau sedih dihibur sama suami. Amin ya Rabbal. Nah sekarang saya mau tanya nih bapak-bapak, istri lagi sedih, kamu hibur nggak Pak? Enggak, kesian deh. Kesian deh loh. Ya. Nah, kalau kita punya seseorang yang kita cinta, dia lagi sedih, otomatis kita pengen menghiburnya, betul? Ibu punya anak lagi sedih, ibu menghiburnya. Hibur pasti, disenangkan hatinya. Ya, saya kalau punya istri lagi sedih, nih biar saya kasih tahu nih. Kalau istri saya lagi sedih, saya ajak jalan-jalan ke toko emas. Jalan-jalan doang, lihat-lihat doang. Kalau dia udah mulai ini, yuk pindah toko sebelah. Setidaknya ajak jalan-jalan, ada duit lebihan dikit, ajak jalan yang jauhan dikit, yang lebih bagus. Duit banyakan dikit, ajak yang lebih bagus. Nah begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW kekasihnya sedang bersedih, dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan-jalannya bukannya ke Mekah, bukannya ke Eropa lagi, jalan-jalannya ke langit. Alhamdulillah. Singkat cerita, ya kita udah sering dengar cerita Isra. Dari kita kecil, Nabi Muhammad SAW berangkat dari kota Mekah menuju ke kota mana? Madinah. Bukan Madinah, hijrah. Dari Mekah ke mana? Madinah hijrah. Dari kota Mekah, ketiga, keempat, terus sampai langit ke-7. Ya, bukan cuma itu, dari langit ke-7 ada lagi Sidratil Muntaha. Ada yang pernah tahu apa itu Sidratil Muntaha? Ada yang pernah dengar nggak apa itu Sidratil Muntaha? Sidratil Muntaha adalah, sidra itu artinya pohon. Sidra artinya pohon. Muntaha artinya ujung daripada segala sesuatu. Jadi kalau kita udah berada paling ujung, ya bukan cuma di langit nih, terus naik lagi dari ke-7 naik lagi, itu ada namanya Sidratil Muntaha, yaitu sebuah pohon yang sangat besar, yang daun-daunnya dari emas. Itu Sidratil Muntaha. Nah, di situ Nabi SAW ya, di dalam surat An-Najm. Perhatikan, kalau Isra di dalam surat Isra, tapi kalau Mi'raj itu di surat An-Najm. Jarang disampaikan oleh para penceramah di panggung-panggung ataupun di acara-acara, di mana Rasulullah SAW dari mulai berangkat sampai pulang itu menggunakan sendal, pakai sendal. Dari mulai berangkat di Mekah di rumahnya Ummu Hani, terus naik ketemu Allah 9 kali bolak-balik ke langit 1, 2 lagi terus, ya itu pakai sendal. Berbeda dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa mendapatkan julukan apa? Kalimullah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ketika Nabi Allah Musa mau bicara dengan Allah, naik ke Bukit Tursina, sebelum naik disuruh buka sendal. Ada di dalam Al-Quran, bisa dicek nanti. Ya Musa, na'lek, buka sendalmu, kata Allah. Belum bicara, belum, baru mau naik ke Bukit Tursina, udah disuruh buka sendal. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW mulai berangkat
sampai pulang ahlan sahlan. Ahlan sahlan. Dulu itu. Waalaikumsalam.